Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar matematika dan materi kita kali ini akan membahas tentang bagaimana cara menghitung volume pada tabung dan kerucut. Ya. Nah, sebelum Ibu jelaskan bagaimana cara menghitung volume tabung dan kerucut, terlebih dahulu Ibu ingin memberitahu kalian apa rumus mencari volume tabung dan kerucut. Ya. Untuk lebih jelas, silahkan kalian simak video berikut. Nah, anak-anak, ini adalah contoh gambar tabung. Dan ini adalah contoh gambar kerucut, ya. Nah, pada tabung dan kerucut memiliki alas berbentuk lingkaran, ya. Nah, pada alas yang berbentuk lingkaran itu diketahui jari-jari atau diameternya. Jari-jari adalah jarak antara sisi lingkaran dengan titik tengahnya. Jari-jari dapat diartikan setengah diameter atau 1/2 dikali diameter. Jari-jari biasa ditulis dengan huruf R, ya. Kemudian, diameter adalah jarak antara sisi lingkaran melewati titik tengah kemudian menuju sisi lingkaran. Ya. Nah, diameter dapat diartikan 2 kali jari-jari atau 2 dikali R. Anak-anak, pada gambar ini kalian dapat mengetahui lebih jelas mana rusuk dan tinggi pada tabung dan kerucut, ya. Nah, di sebelah kiri adalah rusuk dan tinggi pada tabung, ada huruf R dan T. Di sebelah kanan adalah rusuk dan tinggi pada kerucut. Adapun huruf S itu merupakan selimutnya, ya. Nah, pada kerucut, jika kalian lihat rusuknya itu setengah, yaitu garis merah, dan jika diteruskan menggunakan garis hijau, berarti itu adalah diameternya, yaitu satu lingkaran, ya. Nah, anak-anak, apa rumus mencari volume tabung? Yaitu volume tabung sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. Lalu apa rumus mencari volume kerucut? Yaitu volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Maka rumusnya adalah volume sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T. Anak-anak, untuk penggunaan V sendiri boleh menggunakan 3,14 atau 22/7 ya, tergantung rusuk pada soalnya. Nah, anak-anak, lalu bagaimana cara menghitung volume tabung dan kerucut? Agar lebih mengerti, silakan kalian lihat video berikut. Baik, anak-anak, ini adalah contoh soal yang pertama. Hitunglah volume dari sebuah tabung yang memiliki tinggi 20 cm dan berdiameter 14 cm. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, langkah pertama adalah ubah diameternya terlebih dahulu menjadi rusuk atau jari-jari, yaitu diameter dibagi 2. 14 cm dibagi 2 adalah 7, ya. Maka rusuk pada tabung ini adalah 7 cm. Nah, anak-anak, begini cara mencari hasil dari soal yang sudah kalian amati tadi. Nah, pertama-tama kita tulis terlebih dahulu rumusnya, yaitu volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi, ya. Nah, luas alasnya adalah V dikali R kuadrat. Nah, di sini tuh maksudnya adalah dikali, ya. V dikali R kuadrat dikali tinggi. Karena tadi sudah diketahui R-nya adalah atau rusuknya adalah 7 cm, kemudian tingginya adalah 20 cm, maka tinggal kita tulis di bawahnya. Nah, karena rusuknya adalah 7 cm dan merupakan kelipatan 7, ya, maka Ibu pilih menulis V-nya 22/7, bukan 3,14, ya. Nah, sekarang kita salin di bawahnya nilainya. 22/7 adalah V-nya, R kuadrat adalah 7 dikali 7, dan tingginya 20, ya. Maka, ini bisa kita sederhanakan, ya. Yaitu sama-sama dibagi 7 di sininya. 7 dibagi 7, 1. Kemudian di sini juga bisa kita bagi 7 bagi 7, 1. Maka tersisa 22 dikali 1 dikali 7 dikali 20, ya. Nah, 22 dikali 1, 22. 22 dikali 7 adalah 154. Nah, lalu 154 ya dikali 20.
Hasilnya adalah 3080 cm kubik, ya. Baik, selanjutnya soal yang kedua, hitunglah volume dari sebuah tabung yang memiliki tinggi 25 cm dan jari-jari atau rusuk 10 cm. Nah, rusuknya 10 cm. Ingat, ini adalah rusuk ya, bukan diameter. Kenapa? Karena dia hanya garis-garisnya hanya mencapai titik tengah. Jadi ini adalah rusuk ya. Nah, anak-anak, berikut cara mengerjakan soal yang kedua, ya. Nah, kita tulis juga rumusnya terlebih dahulu, yaitu volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya adalah apa tadi? V dikali R kuadrat, lalu dikali tinggi, ya. Nah, karena tadi rusuknya bukan kelipatan 7, maka Ibu menggunakan V-nya 3,14 ya. Nah, sekarang kita tulis di bawahnya, yaitu 3,14 adalah V dikali R kuadratnya adalah 10 dikali 10 atau rusuknya ya. Kemudian dikali T atau tinggi, yaitu 25. Nah, kemudian untuk lebih mudah, ini kan dikali 10 dikali 10 dan ini adalah desimal ya. Bilangan desimal, ada komanya ya. Nah, maka kita sederhanakan. Caranya masih ingat kan? Waktu semester 1 kita sudah pelajari ini ya. Nah, karena 3,14 dikali 10 yaitu memiliki 01, nolnya 1, kita loncati komanya satu langkah. 1, maka berpindah di sini. Berarti 31,4. Berarti ini sudah habis ya. Nah, lalu dikali 10 lagi. Karena dia punya 01, maka komanya kita loncat lagi ke sebelah kanan. Ya, 1 lagi. Maka hasilnya tadi 31,4 berubah menjadi 314 sekarang. Maka ini sudah habis, ya. Nah, lalu 314 dikali 25. Maka hasilnya adalah 7.850 cm kubik, ya. Begini caranya. Selanjutnya, ini adalah contoh soal yang ketiga. Hitunglah volume dari sebuah kerucut yang memiliki tinggi 15 cm dan jari-jari atau rusuk 7 cm, ya. Baik, anak-anak, selanjutnya kita mencari volume kerucut, ya. Dari soal yang tadi, begini cara mengerjakannya, ya. Nah, pertama-tama kita tulis dulu rumusnya, ya. Yaitu 1/3 dikali V dikali R kuadrat atau R pangkat 2 dikali tinggi. Maka karena rusuknya diketahui 7 cm, ya, maka itu adalah kelipatan 7 dan Ibu pilih V-nya menggunakan 22/7 supaya lebih mudah ya. Nah, maka kita tulis di bawahnya 1/3 dikali 22/7 dikali R pangkat 2-nya adalah 7 dikali 7 dikali tingginya 15 ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan cara 3 dibagi 3 dapat 1. Kemudian lihat di atasnya, kira-kira mana yang bisa dibagi 3, yaitu 15. 15 dibagi 3 dapat 5. Ya. Lalu di sini bisa 7 bagi 7 dapat 1. Ini juga 7 bagi 7 dapat 1. Ya. Maka yang tersisa di atasnya adalah 1 kali 22 dikali 1 dikali 7 dikali 15. Dikali 5, maaf. Ya. Nah, maka hasilnya adalah ini dikali ini, dikali ini, dikali ini, dikali ini, hasilnya adalah 770 cm kubik. 1 dikali 1 tetap 1 ya. Jadi 770 per 1 itu artinya 770 ya. Maka ini adalah hasil soal yang ketiga. Nah, anak-anak, demikian materi kita kali ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan ke Bapak dan Ibu Guru melalui WhatsApp ya.
Selamat mengerjakan tugas hari ini dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.